saya tadi itu sekitar 370-an. 370-an dengan tadi kan saya mulai dengan di equity 1.500 kurang 300 ya, berarti saya cocok di equity saya sekitar 1.600. Nah itu masih boleh lah. Saya ambil deh, jadi saya ambil gitu. Saya tadi memang lihat sekilas kayaknya sih loss saya itu sekitar 30 pipan gitu. Itu yang mungkin saya mau ngambil. Karena kalau dia risikonya kepanjangan juga kita nggak mau. Yang kepanjangan itu misalkan seperti ini sekarang. Kalau kita ambil di sini, gimana kita meletakkan? Kalau kita saya misalkan ambil posisi di sini. SL saya di mana? Saya harus cari itu SL itu saya cari kayak tangga tuh anak tangganya jam dia naik itu Pak. Nah, ini anak tangganya kayaknya ada di sini. Sorry. Di sini anak tangga dia. Kenapa saya bilang ini? Karena ini panjang banget. Jadi pas harga itu kena titik itu, harga itu mantulnya lumayan tinggi. Berarti ini kan cukup tebal, cukup kuat. Sehingga pantulannya lumayan panjang. Nah, ini saya ambil. Kalau begini, berarti kalau saya ambil posisi ini ke sini, resikonya mantap kali gitu ya. Boleh nggak kita masuk? Ya boleh aja. Tapi lossnya bisa besar, gampang kecilkan lossnya. Kalau tadi kan saya pakai 1 lot, saya bisa aja pakai 0,1 aja. Sehingga risiko saya jadi langsung turun drastis ya. Ya, dia breakout lagi. 120-an. Makanya saya bilang jangan lihat lagi, kalau lihat lagi bisa konyol kita. Ini Kanada masih turun, berarti dolar lagi kembali melemah ya. Ini kalau yang mau tanya silakan Pak, yang mau komentar boleh. Ada pairnya yang mau diamati boleh. Saya kalau malam memang mengamati pairnya nggak banyak. Mata uang yang saya amati cuma euro, pound, terus ke gold. Terus kalau belakangan memang dengan grup saya suka di Nasdaq juga sering, Nasdaq, Dow Jones, dan Kanada. Tapi Kanada ini paling jarang. Jadi saya sebenarnya cuma mengamati 5 pair aja. Terus tadi bikin pengamatan oil. Saya cuma bisa bikin analisa oil, tapi saya nggak suka trading oil karena dia lamban. Atau nggak tahu Pak, saya nggak ngerasakan ada kayak tadi itu pon tuh gerakan segitu Pak. Dia tuh boleh bilang oil itu harganya sebenarnya cukup stabil, kalau dia naik itu naik gitu. Terus dia kejar ke atas tuh, jadi nggak one way gitu boleh bilang. Sebenarnya enak kalau gitu, one way itu enak, kita tinggal ambil satu posisi, dia gerakannya lamban. Dan jadi nggak tergantung. Iya, karena saya juga kan mungkin karena saya trading dari awal tuh saya bermula dari marketing gitu Pak. Saya bermula dari marketing. Jadi kalau di marketing itu kita tuh nggak bisa kita trading yang ambil satu posisi aja. Hasilnya apa gitu. Kalau dulu kami sebagai marketing kami yang trading dana nasabah. Jadi boleh bilang semua ya marketing makanannya kan cuma dari komisi trading aja dia. Nah kalau ini pikiran miring zaman dulu ya Pak. Pikiran miring zaman dulu kalau nasabahnya profit terus tapi tradingnya jarang-jarang, marketingnya sakit hati gitu Pak. Kenapa? Karena komisinya kan kecil gitu. Dulu. Nah ini resisten. Kita tunggu deh. 2030 ada data. 2030 ada data. Nah, retail salesnya Kanada. Jadi saya mau coba pakai trik fundamental di Kanada. Untuk pakai trik fundamental itu kita pakai time frame-nya 5 menit. Jadi time frame 5 menit. Tapi ini trik. Kalau namanya trik pasti ada gagal-gagalnya. Gitu. Jadi dari 10 kali pemakaian, dari 10 kali entry menggunakan trik fundamental, 2 kali pasti salah.
Jadi benarnya cuma 8 kali aja. Ini sebenarnya buat bela diri kalau nanti salah. Jadi secara tasbih dia 8/2. 8 kali benar, 2 kali salah. Nah, ini ngomongnya nggak masalah. Iya, kalau udah profit, Pak. Gimana cara pakai trik fundamental? Untuk pakai trik fundamental sih sederhana, simple sih. Trik ini didasari oleh pengamatan sebenarnya, pengamatan. Dulu waktu saya bikin pengamatan ini yang saya amati itu ya, harga itu suka bergejolak di awal itu 5 menit sebelum rilis data dia udah bergejolak. Udah mulai turunannya, boleh bilang di kita bisa lihat kalau yang saya agak panjang kayak lompat gitu tuh. Nah, kemudian lama-lama saya pindah data yang paling enak dia M5 itu 5 menit sebelumnya jadi sinyal dia mau naik atau turun. Jadi untuk dapat sinyalnya yang kita butuhkan cuma ini aja nih sebenarnya, jamnya aja nih. Jam rilis datanya. Nah, sinyalnya kita dapat dari jamnya itu kita kurangi 5 menit. Jadi kalau yang ini nanti kan 8.30. Maka sinyalnya akan kita dapat di jam 8.25. Bapak tinggal lihat ke jam 8.25 nanti. Candle-nya itu warnanya apa? Kalau warnanya naik, berarti itu indikasi buy. Kalau candle-nya turun, itu indikasinya sell. Kapan ngekliknya? Ngekliknya 1 menit sebelum datanya rilis. Jadi kita akan ngeklik jam 8.29. Mengikuti warna candle yang di 8.25. Apapun yang terjadi. Jadi kalau misalkan di 8.25 dia candle-nya turun. Tapi ini sekarang candle lagi jalan, misalkan menit 28 dia malah naik kencang. Kita tetap akan ambil posisi sell. Ikuti sinyalnya. Malah bagus kalau itu kan sellnya di atas. Ya kadang-kadang salah juga sih. Jadi ini nanti 7 menit lagi kita akan dapat sinyal dan mata uangnya apa yang kita pilih untuk jadi mata uang? Tinggal ini aja nih. Sama lagi. Kalau yang CAD berarti kita ke yang ada Kanadanya. Saran saya sih yang direct indirect pair aja, yang jangan yang cross tuh jangan lah, yang USD Kanada aja, berarti ini USD Kanada. Kalau GBP berarti GBP USD. Kalau yang Euro ya Euro USD. Terus kalau yang JPY USD JPY, yang CHF USD CHF. Gimana kalau yang USD? Nah, ini di saat data rilisnya USD, maka yang kita amati itu bisa Euro, bisa Gold, bisa Pound, bisa Dow Jones, bisa Nasdaq. Jadi ada 5 yang bisa diamati pakai itu. Sebenarnya bisa semuanya karena semuanya basisnya USD. Kita tinggal lengkapi dia dengan M5 ya. Ini kayaknya sih belum. Ini belum menit sinyal. Oke. Tenang, Pak. Nggak biasa sih kalau Jumat tuh saya suka mengurangi aktivitas trading saya. Tujuannya satu, biar besok nggak mikirin floating. Ya nggak seru, Pak, lagi jalan di mall udah pasar nggak jalan, kita nggak MetaTrader juga ngapain gitu. Mikirin floating ngapain. Toh juga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lagi ada merah gitu, lihat merah, buka merah kan. Harganya nggak jalan, mau diapain? Jadi saya menghindari. Jadi kalau di Jumat boleh bilang saya cenderung menghindari untuk kalau bisa sih nggak ngikut sebenarnya. Cuma problemnya satu, saya tuh punya kelas trading bareng yang tradingnya tiap malam sampai Jumat. Jadi Jumat pun saya tetap akan ngikut. Cuma kalau saya ngikut, saya cenderung lotnya akan turun. Biar nggak, dan boleh bilang ya lebih santai aja sih. Ini mengarah ke sell nih. Kan nanti ini kan 4 menit lagi jadi menit ke 25 dan itu jadi candlenya sekarang bentuknya mengarah ke sell ya, mengarah ke bentukan candle bearish ya. Jadi saya mungkin menit 29 nanti saya ambil posisi sell. Ini saya pindahkan 25 menit. Gold. Oke, ada pertanyaan.
Ada yang bilang market tuh berubah, artinya trading plan kita juga berubah mengikuti pasar, atau trading plan itu kalau udah konsisten atau konsisten terus. Kita konsisten dengan trading plan-nya aja, Pak. Marketnya emang berubah, makanya saat kita bikin plan itu ya kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Dihitung dua-duanya gitu, Pak. Jangan cuma ngitung profitnya doang. Ini bagian yang suka terlupakan juga loh sebenarnya, bagian suka terlupakan juga. Kemudian juga kita juga mempersiapkannya misalkan seperti ini di mana ya tadi ya? Di sini mungkin. Nah, waktu kita bikin rencana kayak gini, kita juga bikin rencana di mana analisa kita mungkin juga salah. Apa ya pemicu salahnya itu? Misalkan kalau yang ini faktor yang analisa faktor unggulannya adalah salju akan berakhir di bulan Maret. Itu unggulannya mingguannya salju akan berakhir di bulan Maret. Bagaimana memastikannya? Ya sering baca berita dan apalagi yang kita pantau tinggal Amerika sana aja, bener nggak mereka saljunya di Maret nanti benar-benar habis gitu. Kalau dia habis siap-siap deh gitu sell gitu. Kalau sekarang dia terus berat naik nggak apa-apa, buy aja kita buy terus buy. Cuma kan memang boleh bilang ya dia udah naik betul-betul 4 bulan dia naik terus lurus, dia terus naik belum ada belok-beloknya gitu. Jadi boleh bilang ini oil ini sekarang kan lagi berada di harga-harga tinggi dia. Kalau gitu gimana kita spekulasinya? Saya spekulasi pakai teorinya juga. Saya pakai teori Fibonacci extension tadi, dan kemudian saya padukan dengan Fibonacci retracement, kemudian support resisten untuk kemudian kita tetapkan ya ini loh saya mau sellnya di harga ini, harga ini. Dan tapi sekali kita udah bikin gitu, kita bilang saya di harga ini. Anda hanya bisa di harga itu aja. Walaupun nih kalau kita lihat antara 66 ke 70 ada 4 poin gitu. Ada jeda 4 poin yang mungkin aja masih bisa dimanfaatkan. Misalkan udah sell 66, dia naik ke 67. Baik deh gitu, 67 ambil baik. Kita keluar di 70 baiknya saya buang, nanti saya lagi 70. Bisa aja, tapi boleh bilang ya rencana kita udah keluar dari yang sebelumnya. Nah, ini kalau kita trading plan ya istilahnya kan plan your trade, rencanakan tradingmu, dan kemudian trade your plan gitu. Ikuti rencana tradingnya. Pasarnya tentu akan berubah, pasar itu dinamis. Itulah yang unsur kejutannya. Maka saat kita bikin plan of trade-nya itu kita harus siapkan macam-macam faktor gitu. Jangan cuma faktor yang one way. Jangan cuma kemudian kita lihat, wih, ponselnya lagi up. Maka plan kita buy only. Nah, ini agak serem kalau kita buy only. Karena kalau sekarang kita buy aja, ini harganya tinggi loh, beneran. Tinggi 1,4 ini cukup tinggi juga di ponseling itu. Di atas itu munculnya tuh tahun berapa itu? ...2017. Ini udah dia lagi kembali ke harga di level harga tahun 2017 kan. Boleh bilang ya panjang ini dia benar-benar kembali ke level harga tinggi. Jadi kalau kita cuma one way doang. Nah, ini juga rumitnya kalau bikin plan of trade kan. Karena kalau kita merencanakan sebuah trading itu biasanya yang direncanakan adalah tradingnya tuh rada mid to long term. Artinya kita akan tahan posisi. Kalau yang kayak saya tadi, yang saya pikirin cuma rencana trading saya cuma tadi sesaat tadi rencana trading saya cuma satu, maksimal lossnya 300. Profitnya saya nggak ada rencana. Kelihatan 100 sikat. 100 itu sejuta, Pak, lumayan juga. Nggak perlu mikir lagi, kalau udah sejuta itu nggak perlu mikir lagi, cepet deh kita ambil gitu. Ya nggak perlu mikir, Pak, kalau gitu nggak mikir, Pak. Tapi kalau baru $1, $2 itu mikir, Pak. $2 baru komisi, baru komisi lewat kan $3, alamak gitu kan, ya diambil malu-malu juga. Tapi kalau udah 100 nggak ada mikir. Jadi kalau suatu plan udah konsisten profit, belum tentu sih, Pak. Belum tentu juga. Kayak gini nih. Ini ada dua sisi. Ada dua hal yang mungkin terjadi di plan yang ini.
bisa terjadi minusnya. Jadi konsisten minus jadinya. Iya, ini kan saat kita masuk ke 66 dia naik, 70 naik, naik lagi sampai 76 kena lagi kan. Dia naik lagi 93, kita kena juga 93-nya. Dia ngegas lagi 94, selesai kita. Kena. Dan yang ini kita maunya 66, dia naik 70, naik 76, naik 93, nggak sampai itu dia langsung turun menukik tajam ke 46,25 plus itu. Tapi enaknya kalau punya rencana trading kita tuh lebih tenang, itu aja menurut saya. Karena kita sudah tahu resiko. Hanya ini manusiawi ya Pak, ini manusiawi. Saat awal kita bikin rencana, oke, ini berarti resiko saya 6.800. 6.800 itu kan 68 juta juga gitu Pak. Jadi kalau gitu saya siap-siap 100 juta deh, 100 juta kehilangan 68 juta. Kalau di awal waktu itu enak nih, dari 1 juta saya bakal rugi maksimal itu 70 juta, ada gitu, 6.800 ya 70 juta gitu. Pas ngitungnya enak. Pas lagi running price-nya, nah itu baru tuh Pak. Gemeteran tuh minta, gemeterannya tetap tuh Pak. Lemesnya tetap deh. Tetap akan bilang, aduh, minus 30 juta, minus 50 juta, aduh, turun-turun dikit, masih mentok 50 juta, nggak tuh, pasti gemeteran minta ampun. Oke, sip, saya udah diingetin dia. Kita lihat di Kanada nih ya. Ini sinyalnya sel Pak, menit 29 sel ya. Si Bapak sih tahu lah saya. Pokoknya kita ngeklik Pak. Menit 29, saya masukin ini dulu. Ini kiat saya, kalau tadi udah dapat 1 juta, ruginya jangan sampai 1 juta. Gak usah malu, turunkan notnya. Menit 29 ya saya sell. SL-nya saya rasa saya akan agak tinggi kayaknya. Ya kan rugi 29 nggak apa-apa. Saya rencana saya cuma loss aja. Yang saya perhatikan unsurnya loss-nya. Ya. Bentar lagi, ini masuknya bukan pakai technical, enggak, ini pakai trik doang. Pakai trik. Jadi kalau meleset ya pakai trik gitu, nggak usah bilang amat gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita masuk dengan faktor teknikal kemudian terjadi loss itu kadang bisa kok masih loss sih gitu. Saya kok belajar ini loss juga gitu. Kalau ini trik, jadi tenang aja. Nah, dia mulai goyang-goyang gitu. Aduh. Tapi saya trading Kanada gitu, dari 10 kali, hampir 7 kali saya loss. Nggak bakat ya kayak di Kanada. Semoga malam ini enggak. Ada satu lagi yang saya sering loss, Pontian, GBPJP, itu sering loss belakangnya. Ayo, nah. Mungkin dia mau kasih tambahan. Mau kasih tambahan kali. Coba yang lain dulu. Saya pindah lagi. Tuh, untung aja keluar ya, juta. Euronya nggak jadi nih. Ini lah Kanada. Baru lihat newsnya. Oh, datanya buruk lah. Datanya buruk nih Pak. Menurun 4,1%. Kalau buruk dia bisa naik nih. Tapi masalahnya satu, kita juga loss terlalu kecil, kita nggak bisa gampang ngekat gitu ya. Kayaknya kok kayak bodoh banget untuk masuk sih. Baru segini udah keluar gitu. Tapi trading itu memang kadang-kadang bikin kita tuh bingung. Waktu niat awal kita untuk trading kita tuh kan nyari profit gitu. Artinya mestinya kita itu suka yang warna-warna biru. Jadi di sini yang kita suka ini warna biru. Tapi kenyataannya ini kenyataannya Pak, dan saya temukan tuh
ya yang sering datang ke meja saya, yang dan saya juga rata-rata yang trading itu jadi suka warna merah. Begitu ngidupin HP-nya, lihat MetaTrader, lihat atasnya tuh merahnya, kok masih ada merahnya berarti aman. Posisi saya masih ada, seperti duitnya masih ada gitu kan. Tapi kalau dia tiba-tiba biru, nah itu tegang dia kadang bangun tidur dan HP-nya biru. Dan ke bawahnya masih ada posisi, balance-nya aman kan? Karena kalau biru kan ada dua, posisi udah habis. Posisi udah selesai. Yang selesai ini kena stop loss atau kena TP. Jadi begitu lihat biru tuh kadang-kadang nggak seneng juga kan. Ya, deg-degan kena yang mana nih kena nih. Nah, tahu gitu satu lot aja. Ternyata bener triknya Pak. Dan 62 Pak. Belum bisa kita apa-apa. Ini asik juga nih, naik kayaknya. Saya justru jarang trading pagi, Pak. Karena kalau pagi itu pasar itu kan dia kan secara umum itu pasar itu bisa bedakan di dalam 3 kelompok besar. Gitu. Pertama itu pasar Asia. Itu mulai dari jam sekitar sebenarnya dari subuh, tapi mulai aktif itu sebenarnya jam 7. Jam 7 ya jam kerjanya orang Asia. Jam 7 hingga sekitar jam setengah 12. Pair yang aktif di jam itu biasanya itu Aussie, New Zealand, USD JPY, Japanese Yen. Nah, yang orang Asia tuh sopan gitu. Kemana-mana ngetok, salam gitu. Jadi permisi terus dia. Jadi kalau dia mau naik dia nggak langsung enggak. Dia pulang turun naik turun terus naik gitu. Jadi range-nya tuh sempit. Dan kadang-kadang bikin baterai. Jadi kadang-kadang bikin saya tuh jadi males gitu. Kita boleh bilang ngambil posisi pagi, keluarnya tuh nggak bisa segera, lamban. Jadi malas. Nah yang seru tuh kalau misalkan di sesi Eropa, orang Eropa kan rada kurang-kurang ajar gitu kan, lihat aja main sepak bola ngetok kepala gitu kan, dia main kepala tuh nggak apa-apa. Kalau kita dipegang kepala kita, dendam Pak, bisa kelahi Pak, panjang urusannya. Kalau udah megang kepala tuh panjang urusannya. Jadi di situ di sesi Eropa mulai dari jam 2 sampai sekitar jam 5-an itu pasar udah volatilitasnya makin tinggi. Apalagi masuk jam 4-an gitu saat London Open. London itu kan dikenal sebagai sentra finansial dunia. Banyak perusahaan basis keuangan yang kantor pusatnya di London. Nah, jadi dia volatilitasnya tinggi. Jadi Bapak bisa lihat di sekitar jam 4 tuh tiba-tiba kencang banget tuh, harga bisa kencang banget. Gold terutama di situ juga jamnya gold. Nah, di sisi Eropa kita bisa pakai euro, pound sterling, gold. Sekitar jam 1 atau jam 2 Swiss juga kadang-kadang seru gitu. Tapi jarang Swiss, termasuk paling banyak. Nah, yang selanjutnya. Malamnya mulai masuk jam Amerika, mulai masuk jam 7-an, terus enggak Amerika benar-benar open, ditandai dengan Wall Street Open, itu jam kalau normalnya 20.30, tapi kalau di fase musim-musim tertentu dia akan jadi 21.30. Sekarang lagi 21.30 misalnya bulan Maret. Nah itu volatilitas sudah sangat tinggi. Semua pair itu bergejolak. Jadi kalau boleh bilang sih sebenarnya kalau trading forex ini lebih seru sebenarnya itu malam. Kalau pagi ya bukan nggak dianjurkan sih, bukan nggak boleh sih, tapi ya saya nggak bisa. Sayanya aja nggak bisa. Kalau Bapak bisa bagus Pak. Ya tiba-tiba dia baru. Tapi yakin aja lah kayaknya trennya masih turun nih. Tajam ya. Kalau gini itu kalau pindah time frame kadang-kadang bikin gak enak hati gitu kan, lihatnya posisi sel saya kayaknya di bawah.
Gold turun. Ini 39 kayaknya boleh ya sell ya. Menit 39 saya mau sell gold deh. 39, menit 39. SL-nya di sini. SL-nya deket ya. Di 75. Masih lumayan tuh 70-an dolar kayak kalau Kanada tadi ini resikonya 20-an dolar. 29 ya, 30 dolar ya. Menit 39. Saya mau sell dia nih. Agak ketinggalan harusnya sini tadi. Saya mau sell dia resikonya sekitar 7 poin. Pokoknya masih mau naik ya. Menit 39. Jangan satu, gold. Kalau resiko 7 poin berarti 700 itu. Saya ngikutin arusnya aja sebenarnya. Dia dari resisten jalan ke support, ketemu resisten lagi dia seakan-akan dia mau kembali ke support. Maka resikonya di resisten. Semoga bisa nutupin yang si Kanada. Nah, 50-an dolar. Nah, ini saya kalau yang saya perhatiin kemudian ini akumulasinya aja. Jadi kalau secara akumulasi dia udah profit, saya close semuanya, nggak peduli Kanada yang minus. Atau kalau Kanada juga malah jadi kencang ya, pokoknya secara akumulasi dia jadi positif, saya keluarkan semuanya. Nah, ayo gold. Yang serem adalah kalau goldnya salah. Aduh, gawat. Cepat, Pak. 1 jamnya dia 6 poin. Rata-rata ya, Pak, dari tahun 2020, 1 jamnya itu 6 poin. Iya, tajam itu. Biasanya itu normalnya 1 jamnya cuma sekitar 2 atau 3 poin. Di tahun ini gara-gara pandemi ya, sekitar 6 poin. Jadi di saat sekarang kita kalau bikin stop loss di gold tuh idealnya sih stop, tapi stop loss nggak ada ideal ya. Lossnya itu kita bikin sekitar 10 sampai 15 poin. Ayo lah gold. Tadi udah biru tapi dikit. Ya, ininya bener lagi. Ayo gold. Menghibur diri pakai time frame panjang. Nah, jadi kalau ini kan saya masih lihat dia masih menghitam gitu, menghibur diri. Ya kan ada si gold sih tetap akan paling volatile, paling seru. Nah, cuma dia sekarang sepertinya punya tekanan turun berlebihan karena faktor dari pasar digital ya, kayak Bitcoin-nya lagi luar biasa gitu. Bitcoin yang kemarin satu Bitcoin yang 400-an juta kemarin sempat satu koinnya sama dengan 700. Satu Bitcoinnya 700-an juta ya. Gila cepet banget itu.
Saya beli Bitcoin yang $5 aja sekarang nilainya jadi sekitar $50 lebih. Ayo. Nah, ini seru. Tapi saya nggak berharap, nggak terlalu berharap dua-duanya jadi biru. Pokoknya dia akumulasi biru ya keluar gitu. Biar tidur enak. Nah, kadang-kadang yang bikin gagal tuh gini, kalau kita trading dengan lebih dari satu pair, kita pengen semua posisi kita biru. Nah, kalau Anda menggunakan dua pair atau lebih ya, pas lihat akumulasinya gitu. Kalau akumulasinya udah biru, udah keluar lah. Nggak usah pusing, Pak. Karena udah ada yang iya, udah. Kan tujuan kita kan profit. Cuma gengsi aja sih sebenarnya, gengsi. Mantep kita masukkan bener lagi itu keren banget gitu kan Pak. Nah itu kadang-kadang bikin kita lupa tujuan trading kita. Jadi kita cuma pengen posisi kita benar, tapi lupa nyari profit. Bukannya buruk, nggak buruk sih, itu juga bagus. Baca. Giliran deh. Begitu Pak emang Pak. Tahu gitu tadi pakai satu lot gitu. Ya itu kan saya dikomentari salah lot. Nggak Pak, lotnya bener Pak. Pakai 0,1 kenapa? Karena Jumat ya Pak, ini Jumat ya. Terus kalau bisa sih posisi udah clear gitu. Kita pulang selesai, nggak ada posisi tidur, ntar kita malam tidur yang tenang. Wah ini mulai naik lagi. Ya golnya ini nggak seru. Itu apa golnya nih yang bikin pusing nih golnya nih. Ini golnya yang balik nih. Masalahnya si Kanadanya kalah nih. 0,1. Jadi kalau mau bener tadi Kanadanya satu lot, golnya 0,1. Nutup dia. Ini problemnya adalah si Kanadanya 0,1. Saya masuk gol lagi. Saya ngitungnya sederhana. Tadi saya dapat 100 gitu. Resiko di sini 50, di Kanada 20. Jadi kan resikonya 70 masih bawa pulang 30. Lumayan Pak. Itu ngibur diri sih sebenarnya, cuma ngibur diri doang. Saya di rumah juga sih saya lihat nih pas lagi ketawa aja dia kenapa belum masuk lagi. Ayo. Kanada sih kayaknya aman. Gold aja nih yang agak mendebarkan nih gold. Tapi sepanjang kita masih pakai ini, pakai apa ya? Pakai SL. Sepanjang ininya ada nih. Itu tenang, Pak. Sepanjang kita udah letakkan batasan loss kita itu jauh lebih tenang. Yang rumit adalah kalau kita nggak pasang itu. Nah, ini susah. Di saat harga lagi berbalik kayak gini. Nih, di saat harga lagi tiba-tiba dia jadi sedikit begini. Dari sebelumnya tenang-tenang, tiba-tiba langsung kencang dan melawan posisi kita pula. Kalau kita nggak letakkan stop loss, itu serba galau kita nanti.
Nanti misalkan dia jadi amit-amit jadi minus 50, kita ragu-ragu keluar nggak. Kalau ini kan begitu minus 50, saya langsung kena stop loss, hilang langsung bagi saya. Kencang dia. Ini naik Pak. Ini dia ketemu support jadi. Itulah Pak, udah dikit lagi deh tuh Bu. Udah dikit lagi tuh. Kenapa Pak deh? Kena ini mah, kena nih. Ini udah narik napas ya. Kena dulu, kena SL ya. Ya? Udah, Bu, masih ada 500 Bu. 500 cuma diketawain aja. Jadi Shopee-nya lebih mikir aja. Jadi dia belum breakout ya. Ya. Betul. Dan tegas gitu. Jadi ya sudah gitu. Kita udah tetapin sendiri. Nah, kalau bukan artinya, tapi ini juga bukan artinya Bapak tuh harus pasang stop loss gitu. Kalau Bapak nggak pasang stop loss, nggak dilarang juga. Siapa yang larang? Nggak ada. Tapi kalau Bapak nggak pakai stop loss, maka risikonya adalah balance. Siap nggak gitu? Yang bikin rusak tuh biasanya karena memang kita jadi serba ragu-ragu. Kalau nggak kita pakai stop loss, jadi serba ragu-ragu. 50 keluar deh. Nah, harga pun kurang ajar kadang-kadang kan. Dia langsung minus 50, terus diam dulu dia 50. Itu kayak mancing kita keluar nggak, sambil kita mikir dia turun lah ke 45. Nah, itu aja nggak dikat. Itu kayak kita gitu kan. Terus turun lagi 40 tuh, benar kan? Begitu kita lengah dia 60. Pusing lagi kita. Cut enggak. Pas kita mikir-mikir cut enggak, dia turun dikit 50, 40. Nah, bingung lagi kita. Muncul 70. Terus tapi ini potnya makin jauh. Larut gitu. Tapi kalau langsung dipotong 50, kita kan udah tahu, oh kesalahan saya 50 maka next project saya harus berusaha ya kalau bisa mengurangi loss saya, cari-cari sekitar 50 kan. Cuma tega banget ya. Buset, panjang panjang ini naik ini. Tapi kalau lihat dari dari trennya sih, iya sih dia ketemu support ya. Udah ketemu support. Iya. Jadi tadi seharusnya saya tadi dapat $1, sebentar $1 doang, dan saya nggak keluar. $1 Bu. $1 gitu keluar. Kita lihat dia breakout nggak ya? Pokoknya naik juga nih kayaknya. Tapi saya masih penasaran pengen di gold. Cuma nggak boleh penasaran, itu berbahaya kalau trading. Duit. Iya. Langsung hening habis kena cut loss $50 langsung hening.
belum jadi lagi juga deh.